Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Yang berharap semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan segala aktivitasnya tentunya dengan baik. Nah, tentu bagi Anda yang pada kesempatan hari ini pun juga tentunya masih sakit, tentu senantiasa Anda diberikan Anda tetap bersenyum, Anda tetap yakin bahwa apapun permasalahannya tentunya akan ada solusinya. Begitupun dengan penyakit, tentunya insya Allah sudah disediakan juga dengan obatnya. Cuma tinggal Anda percaya, Anda mencari terus, Anda bekerja keras, Anda berpikir keras. Dan ketika Anda sudah melakukan itu dan senantiasa Anda selalu mencari dengan tadi keilmuan tadi, setelah itu tentunya Anda berikan kepada Allah karena Allah akan menjalankan semuanya. Karena kita harus percaya bahwa Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita karena Allah tahu dan Maha mengetahui bagaimana tentunya yang terbaik untuk kita. Ya, seperti biasa kita berjumpa lagi di acara Bilik Konsultasi TVRI Jawa Barat, sebuah program yang memberikan informasi seputar kesehatan dan juga mencari solusi dari segala keluhan kesehatan Anda. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini merupakan jawaban dari segala pertanyaan Anda, yaitu seputar kesembuhan. Karena pada sore hari ini kami akan membantu Anda. Kami akan membantu Anda untuk mencarikan solusi terbaik untuk Anda menjadi sehat. Bayangkan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2014, tentunya Anda sudah merencanakan dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi. Bayangkan juga ketika Anda sakit, bisakah Anda merayakan dengan sebuah kebahagiaan? Jawaban tentunya tidak. Oleh karena itu, pada sore hari ini jangan lupa ketika Anda mencari solusi, maka teleponlah kami di 5406677 dan juga 02254088877 bagi Anda yang berdomisili di luar kota Bandung, itu pada sesi kedua nanti. Atau Anda boleh SMS mulai dari sekarang, yaitu di 0811 23 10020 ya, di 0811 23 10020 khusus untuk layanan SMS saja. Jangan menelpon karena tentu saya tidak bisa membaca. Tentunya kalau misalnya ada telepon yang masuk juga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan tentunya mah kronis, trigliserida, diabetes dan syaraf kejepit. Ini tentunya sudah akan bersama dengan pimpinan Jaya Surya Center Bandung, yaitu siapa lagi bukan Kang Rama Jaya Kusuma. Assalamualaikum Kang Rama, apa kabar? Baik, waalaikumsalam. Sudah lama kita ya? Iya. 5 tahun, 4 tahun. Subhanallah. Dengan klinik. Tapi Kang Fonda tambah lebih muda juga ya. Tambah lebih tua ya pasti Kang Rama. Ya. Kang, gimana kliniknya Kang? Alhamdulillah, memang kita terus tetap jalan. Selain kita melaksanakan program-program pelaksanaan pengobatan, kita kan tetap selalu memberikan suatu siar pengobatan dan penyembuhan. Karena itu penting Kang Fonda. Penting ya? Karena banyak sekali masyarakat yang tahu sakit, mencari ikhtiar pengobatan, tapi itu tidak paham dengan jenis sakitnya itu seperti apa. Kenapa kita ambil tema seperti sekarang ini ada yang namanya diabetes. Hampir semua masyarakat paham bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Dan diabetes itu hanya terpaku kepada obat. Ada lagi yang lebih terpuruk lagi bahwa diabetes itu tinggal hanya menunggu kan gitu kan. Nah, itulah salah satu pemahaman yang kurang baik. Kalau kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah, Rasulullah, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, intinya bagaimana kita berikhtiar. Tapi intinya kita harus paham dulu Kang Fonda ya. Seperti keluhan diabetes, memang hampir mayoritas bahwa pasien sekarang ini atau masyarakat hanya terfokus bagaimana menurunkan gula darah. Satu itu. Yang kedua, bagaimana supaya pankreasnya kembali lagi semula lagi kan gitu. Nah, banyak sekali pasien-pasien yang memang agak sedikit muncul gejala-gejala psikis. Karena salah satunya adalah menganggap bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Nah, di sini saya memformulasikan bagaimana sebetulnya diabetes itu bisa disembuhkan. Karena itu insya Allah bukan katanya, dan itu bukan bahasa Sundanya bukan cek cenah Kang Fonda. Rumusnya bukan cenah ya. Iya, karena apa? Saya selaku pelaku utamanya. Bagaimana saya secara genetik punya keluhan diabetes, itu kan secara genetik. Dan alhamdulillah saya sempat mementahkan apa yang menjadi pemahaman tersebut. Ternyata diabetes bisa disembuhkan, gitu kan. Tapi intinya bahwa program penyembuhan itu harus secara holistik, gitu kan. Dan hampir yang tidak pernah disentuh oleh masyarakat adalah sistem pencernaan kita, Kang Fonda. Cuman kalau misalnya orang yang punya keluhan diabetes, dikasih obat penurun gula darah gitu kan, atau dikasih obat memperkuat pankreas, tapi si pencernaan jarang sekali disentuh. Jarang ya kan ya? Jarang, hampir tidak malahan. Bahkan si pasiennya sendiri cuma dikasih tahu jaga makanannya, jangan terlalu banyak makan anu. Padahal di situ sudah salah satu simbol bahwa ini ada masalah di sistem pencernaan kita. Karena pencernaan adalah salah satu keutamaan ya dari sistem produksi kita. Bagaimana tubuh kita bisa tumbuh berkembang, bagaimana tubuh kita bisa lebih sehat lagi, itu semuanya karena pencernaan.
Karena pencernaan itu mengolah, memproduksi segala sesuatu yang diperlukan oleh tubuh. Yang akhirnya si usus menyerap semua nutrisi yang diperlukan tubuh, yang akhirnya seperti Kang Pona bisa lebih sehat, lebih seger lagi, lebih auranya muncar lagi kan gitu. Karena apa? Semua nutrisi betul-betul diperlukan oleh tubuh itu sudah diserap oleh tubuh. Nah, di sini pada saat terjadi gejolak di sistem pencernaan kita, ini biasanya dia akan mempengaruhi organ tubuh yang lain, Kang Fonda. Nah, salah satunya yang saya ketemukan, hampir semua orang yang punya keluhan diabetes itu cenderung lebih rawan kepada para wanita. Karena hampir tidak disadari oleh para wanita, tiba-tiba gejolak gula darahnya tinggi, tiba-tiba langsung terpuruk kan begitu kan. Nah, di sini saya lihat bahwa sistem pengobatnya pun harus secara holistik. Kita tidak hanya menurunkan gula darah saja, kita tidak hanya memperkuat pankreasnya aja, tapi betul-betul secara keseluruhan, di mana sistem pencernaan pun harus diperbaiki. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ternyata diabetes bisa disembuhkan. Nah, pada saat terjadi konstannya gula darah dan sistem organ tubuh kita sudah mulai baik, khususnya pencernaan, baru kita memaintenance sendiri, Kang Fonda. Baru kita menjaga pola makan, gitu kan. Jangan sampai berfluktuasi naik turun. Dan insya Allah kita bisa lepas dari obat. Nah, disitulah salah satu pemahaman-pemahaman yang harus betul-betul dipahami oleh masyarakat bahwa sebetulnya diabetes itu bisa disembuhkan. Tapi seperti awal tadi Kang Fonda bilang, bahwa harus dengan ilmu gitu kan. Iya, betul. Nah, kebanyakan bahwa orang yang berobat, yang penting sakit apa, dikasih obat suruh pulang. Tanpa diberikan dulu suatu pemahaman-pemahaman yang pasien itu jadi paham. Salah satu contoh adalah trigliserida gitu kan. Bagaimana cikal bakal kolesterol itu yang ada dalam tubuh kita. Sebetulnya sangat luar biasa, bisa berdampak ke seluruh tubuh kita, Kang Fonda. Dan saya pernah menjelaskan, bukan pernah, saya sering kali di TVRI menjelaskan bahwa kolesterol itu hanya 25% aja akibat dari pola makan atau dari makanan, Kang Fonda. Sebetulnya 75% kolesterol tinggi atau trigliserida tinggi itu sebetulnya karena apa? Karena organ dalam tubuh kita yang bermasalah. Tapi karena faktor makanan, makan kambing katanya, wah kolesterol naik. Jadi kasihan kambingnya kan, gitu kan, disalahin terus, gitu kan. Makan yang lemak, gitu, wah ini karena lemak. Jadi kasihan makanan-makanan ini. Padahal sebetulnya itu terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah liver kita. Makanya dalam liver ada tertulis LDL, ada HDL, gitu kan. Bagaimana kolesterol yang baik dan buruk itu bisa berpengaruh kepada tubuh kita. Nah, pada saat pencernaan kita tidak baik mempengaruhi organ liver kita, yang kayaknya cenderung bahwa fluktuasi cikal bakal lemak dalam darah itu menjadi meningkat, Kang Fonda, gitu kan. Jadi makan sedikit aja kolesterol langsung naik, gitu kan. Bahkan saya menemukan ada salah satu pasien yang trigliserida sampai 1000. Sampai 1000, gitu kan. Cukup dengan satu kali terapi, satu kali lagi dengan maintenance ramuan, alhamdulillah dia langsung turun setengahnya, gitu kan. Begitu terapi yang kedua normal kan, gitu kan. Tapi yang jadi masalah kalau kita tidak diperkuat livernya dan sinkronisasi dengan pencernaannya tidak diperbaiki, makan sedikit naik lagi, Kang Fonda. Itu kan berarti bukan pengobatan, itu bukan penyembuhan. Nah, itu perlu ditata lebih baik agar masyarakat bisa lebih paham lagi, gitu kan. Yang akhirnya pasien pun bisa memaintenance sendiri, gitu kan. Jadi intinya adalah ketika juga seorang pasien seperti yang disampaikan tadi, tentunya juga dari Kang Rama sendiri adalah bahwa ketika Anda mempunyai katakanlah satu penyakit, dua penyakit atau bawaan atau paket seperti itu, adalah Anda bukan sekedar tahu ketika Anda kondisi, tapi Anda harus sampai dengan mengerti. Ketika apa yang disarankan tadi oleh Kang Rama tadi adalah ketika Anda mengerti, Anda akan mengetahui dan Anda akan mencari dengan benar dan melakukan dengan benar sehingga prosesnya bisa Anda rasakan sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, jangan kemana-mana, beli konsultasi akan segera kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Jaya Surya Center atau lebih dikenal dengan Rumah Sehat Segera Bandung. Perkenalkan, nama saya Rama Jaya Kusuma, di mana kami memberikan suatu pelayanan penyembuhan untuk seluruh masyarakat luas pada umumnya, di mana metode kita sangat lengkap kali, insya Allah, dengan metode yang sangat cepat, tepat, akurat, dan insya Allah harus dibuktikan di tempat. Di mana pelayanan kita memberikan suatu pelayanan yang sangat luar biasa, dengan seperti biasa dengan rekam medisnya, kita berikan rekam medis kepada masyarakat yang datang dengan berbagai macam keluhan, dan kita buktikan juga dengan metode kita yang namanya live blood analysis.
Dimana dengan satu tetes darah kita bisa menangkap berbagai macam informasi yang ada dalam tubuh pasien, sehingga ternyata yang dibuktikan di tempat apa yang menjadi keluhan-keluhan dari pasien tersebut. Dan insya Allah nanti kita gabungkan dengan berbagai macam metode terapi yang kita berikan sesuai dengan keluhannya, sesuai dengan penyakitnya, berdasarkan dari rekam medis dan diagnosa dari live field analysis tersebut. Insya Allah dengan metode terapi yang ada di kita yang lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya dengan sebutannya Surya, insya Allah memberikan suatu pelayanan yang sangat luar biasa apapun bentuknya penyakit. Dan apapun bentuknya penyakit dan penanganan yang kita berikan itu harus dibuktikan di tempat untuk masyarakat yang datang untuk berikhtiar pengobatan, karena itu yang diharapkan oleh masyarakat, bukti yang nyata bukan sesuatu yang tidak nyata. Dan insya Allah bahwa semua masyarakat yang datang dengan berbagai macam keluhan pada saat pulang dari tempat praktek kami di Jaya Surya Center atau Rumah Sehat Seluruh Banyu harus membawa dampak perubahan positif dalam dirinya. Mudah-mudahan atas izin Allah dan izin Allah membawa dampak kesembuhan yang nyata untuk pasien. Jadi silakan untuk seluruh masyarakat yang sedang diuji oleh Allah dan sedang diberikan kasih sayang oleh Allah, walaupun itu terasa sakit, tidak nyaman dan berbagai macam keluhan permasalahan hidup kita, insya Allah Jaya Surya Center Rumah Sehat Seluruh Banyu mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho Allah, bisa memberikan suatu pelayanan penyembuhan yang nyata untuk seluruh masyarakat luas pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 5406877 dan juga 022 5408877 bagi Anda yang berdomisili di luar kota Bandung sudah terbuka untuk Anda berkonsultasi. Jadi langsung saya telepon, tanyakan apapun juga keluhan Anda. Jangan Anda bertanya kepada orang yang tentunya cenah, kalau kata Kang Rama tadi. Kalau cenah itu udah susah nantinya. Jadi kemana-mana, karena ketika yang satu cenah juga, ditambah lagi yang kedua cenah juga, akhirnya apapun yang Anda rasakan lebih dirasain, apa yang Anda pikirkan lebih dipikirkan. Artinya ketika penyakit Anda sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tidak akut, tapi ketika Anda bertanya kepada orang yang tentunya tidak mengerti pada tatanan itu, maka tiba-tibalah kita berpikir bahwa wah, penyakit saya ini sudah akut dan lain sebagainya, padahal belum tentu ya, seperti itu juga. Dan seperti biasa juga bagi Anda untuk SMS di 0811 23 10020 ya, di 0811 23 10020, jangan lupa untuk nama dan juga keluhannya, dan juga jangan lupa juga kalau untuk usianya juga. Tentunya mudah-mudahan saja pada kesempatan kali ini sudah ada tentunya solusinya juga untuk Anda. Jangan lupa 5406677 dan juga 022 5408877 sudah terbuka untuk Anda berkonsultasi. Tadi Kang Rama sudah mengatakan bahwa sebenarnya kita harus mengerti bahwa hanya 25% saja. Sisanya adalah tentu pada pencernaan kita. Bagaimana pencernaan kita bisa olah dengan baik? Tentunya kita melihat bahwa itu adalah sebuah literatur. Literatur ini kita bisa pendekatan dan berbagai macam. Ditanyakan tadi adalah bagaimana diabetes tadi tidak bisa disembuhkan. Tapi pada literatur yang lain sebenarnya dengan pendekatan yang lain bahwa itu bisa juga dipatahkan. Bahwa sebenarnya bisa disembuhkan. Kata siapa tidak disembuhkan. Kalau kita mengacu tadi Kang ya bahwa sebenarnya obat sudah penyakit sudah disiapkan dengan obatnya. Betul. Berarti sebenarnya literatur itu tidak berlaku dong ya sebenarnya ya. Nah, kita melihat bahwa di situ tadi kan salah satu yang luar biasa ketika Jaya Surya Center ini mempunyai disebut dengan istilah dengan LBA, Live Blood Analysis, yang menggunakan mikroskop, artinya Contrast and Dark Phase Microscopic. Ini sebenarnya apa itu? Itu adalah salah satu alat atau salah satu metode sebetulnya masyarakat sudah familiar juga sekarang. Sudah banyak orang yang sudah pakai dengan alat ini. Tapi di sini bukan masalah alat ini ada, tapi kita harus betul-betul paham dengan alat yang kita pergunakan. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Intinya supaya pasien itu bisa melihat secara nyata apa sih penyakit kita, apa sih yang menjadi keluhan kita, apa sih yang menjadi penyebab tubuh kita. Nah, salah satunya dengan alat ini bisa memberikan suatu visualisasi yang jelas gitu kepada masyarakat. Ini loh penyakitnya, ini loh sumber jadi masalahnya, kan begitu ya. Begitu masyarakat bisa melihat secara nyata apa yang menjadi masalahnya, itu muncul spirit juga gitu kan. Dan yang kedua, pada saat terjadi proses pembuktian bahwa kita betul-betul memberikan suatu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan betul-betul dibuktikan di tempat gitu kan Kang Ponda ya. Itu salah satu harapan yang memang diharapkan oleh pasien. Dan alhamdulillah
selama saya melakukan proses pengobatan ini, hampir mayoritas bahwa pasien yang pulang dari tempat saya itu membawa suatu perubahan-perubahan positif, gitu kan. Nah, di sini perlu paham juga supaya masyarakat bahwa ini adalah salah satu metode unggulan kita, gitu kan, supaya masyarakat pun bisa tahu. Dan saking tahunya ada penelpon yang masuk nih kan. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini Mbak, Ya, dengan Bapak siapa, Pak? dengan Pak Sutarjo nih, Pak Sudari di mana, Pak? di Jalan Kopo. Jalan Kopo. Pak, keluarnya apa? Maksudnya gini Pak, saya kan ini kan suaminya. Istri saya semacam kambuh itu Pak. Kenapa, Pak? Kambuh, semacam kakinya itu kambuh semacam apa? Kalau dulu itu beri-beri gitu lah. Oh, beri-beri. Ya. Tapi bukan beri-beri ini barangkali. Ya. Mirip seperti itu ya, Pak ya? Ya. Ya, Bapak, halo Bapak bisa lihat di layar TV ini ada monitor bisa. Ya, di monitor saya Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya darah Bapak menggumpal seperti ini Pak, darah menggumpal dan darah Bapak kotor, Bapak lihat ada kristal-kristal. Nah, ada kristal-kristal darahnya menggumpal Pak. Pada saat darah mengalir ke bawah, naik lagi ke atas itu berat Pak. Oh, gitu ya. Nah, Pak, yang akhirnya muncul pembekakan dan pelebaran pembuluh darah Pak. Karena apa Bukan, kaki? maksudnya mau ke tempat Bapak ini udah berapa prakteknya Pak? Bagaimana? Jam berapa prakteknya, Oh, kan? Bapak. Bapak kalau mau besok saya ada di Kembar Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, ya. Ya Pak ya. Ya. Yang penting ada solusi yang tepat supaya apa? Nanti Bapak jangan sampai berobat, nanti kamu lagi berobat, kamu lagi nggak selesai nantinya Pak. Ya Pak ya, besok saya tunggu. Kira-kira biayanya Pak? Bagaimana? Biayanya berapa kira-kira nih? Biayanya bisa-bisa nanti ya itu sih sebenarnya. Biaya sangat terjangkau Ya, Pak. betul. Apalagi saya orang Bandung asli Pak, paham Oh kok iya, sama. orang Bandung seperti apa. Aduh, terima kasih sekali Pak ya. Mangga di atas. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Ya. Luar biasa, artinya motivasinya sudah ada. Betul. Ya kan? Ya, ini Kang Fonda, ini salah satu alat yang dipegang oleh Kang Giri Teja Sukma. Bagaimana darah ini bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat yang diambil sampel darahnya. Dengan satu sampel darah aja, informasi banyak sekali yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Berikut solusinya. Seperti darah menggumpal seperti begini. Pasti kan bingung, oh darahnya menggumpal, tapi kayak gimana? Akhirnya kan cenah lagi kan gitu. Tapi kalau dengan ini alat yang nyata bisa terlihat. Terus kalau misalnya terlihat ada kolesterol yang tinggi. Kolesterol itu seperti apa sih? Nah, begitu kita lihatkan dengan alat ini, pasien pun bisa menjadi lebih paham dan mengerti gitu kan. Kalau misalnya tidak mau sembuh, silahkan terus gitu kan dengan sistem yang lainnya. Tapi kalau sistem pengobatan dengan kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Yang berharap semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan segala aktivitasnya tentunya dengan baik. Nah, tentu bagi Anda pada kesempatan hari ini pun juga tentunya masih sakit, tentu senantiasa Anda diberikan Anda tetap bersenyum, Anda tetap yakin bahwa apapun permasalahannya tentunya akan ada solusinya. Begitupun dengan penyakit, tentunya insya Allah sudah disediakan juga dengan obatnya. Cuma tinggal Anda percaya, Anda mencari terus, Anda bekerja keras, Anda berpikir keras. Dan ketika Anda sudah melakukan itu dan senantiasa Anda selalu mencari dengan tadi keilmuan tadi, setelah itu tentunya Anda berikan kepada Allah karena Allah akan menjalankan semuanya. Karena kita harus percaya bahwa Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita karena Allah tahu dan Maha mengetahui bagaimana tentunya yang terbaik untuk kita. Ya, seperti biasa kita berjumpa lagi di Cara Bilik Konsultasi TVRI Jawa Barat, sebuah program yang memberikan informasi seputar kesehatan dan juga mencari solusi dari segala keluhan kesehatan Anda. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini merupakan jawaban dari segala pertanyaan Anda, yaitu seputar kesembuhan. Karena pada sore hari ini kami akan membantu Anda. Kami akan membantu Anda untuk mencarikan solusi terbaik untuk Anda menjadi sehat. Bayangkan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2014, tentunya Anda sudah merencanakan dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi. Bayangkan juga ketika Anda sakit, bisakah Anda merayakan dengan sebuah kebahagiaan? Jawaban tentunya tidak.
Oleh karena itu, pada sore hari ini jangan lupa ketika Anda mencari solusi, maka teleponlah kami di 5406677 dan juga 022 5408877 bagi Anda yang berdomisili di luar kota Bandung, itu pada sesi kedua nanti. Atau Anda boleh SMS mulai dari sekarang, yaitu di 0811 23 10020 ya, di 0811 23 10020 khusus untuk layanan SMS saja. Jangan menelpon karena tentu saya tidak bisa membaca tentunya kalau misalnya ada telepon yang masuk juga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan tentunya mah kronis, trigliserida, diabetes dan syaraf kejepit. Ini tentunya sudah akan bersama dengan pimpinan Jaya Surya Center Bandung, yaitu siapa lagi bukan Kang Rama Jaya Kusuma. Assalamualaikum Kang Rama, apa kabar? Baik, waalaikumsalam. Sudah lama kita ya? Iya. 5 tahun, 4 tahun? Subhanallah. Dengan klinik. Tapi Kang Fonda tambah lebih muda juga ya. Tambah lebih tua ya pasti Kang Rama. Ya. Kang, gimana kliniknya Kang? Alhamdulillah, memang kita terus tetap jalan. Selain kita melaksanakan program-program pelaksanaan pengobatan, kita kan tetap selalu memberikan suatu siar pengobatan dan penyembuhan. Karena itu penting, Kang Fonda. Penting ya? Karena banyak sekali masyarakat yang tahu sakit mencari ikhtiar pengobatan, tapi itu tidak paham dengan jenis sakitnya itu seperti apa. Kenapa kita ambil tema seperti sekarang ini ada yang namanya diabetes. Hampir semua masyarakat paham bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Dan diabetes itu hanya terpaku kepada obat. Ada lagi yang lebih terpuruk lagi bahwa diabetes itu tinggal hanya menunggu kan gitu kan. Nah, itulah salah satu pemahaman yang kurang baik. Kalau kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah, Rasulullah, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, intinya bagaimana kita berikhtiar. Tapi intinya kita harus paham dulu, Kang Fonda ya. Seperti keluhan diabetes, memang hampir mayoritas bahwa pasien sekarang ini atau masyarakat hanya terfokus bagaimana menurunkan gula darah. Satu itu. Betul. Yang kedua, bagaimana supaya pankreasnya kembali lagi semula lagi kan gitu. Nah, banyak sekali pasien-pasien yang memang agak sedikit muncul gejala-gejala psikis. Karena salah satunya adalah menganggap bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Nah, di sini saya memformulasikan bagaimana sebetulnya diabetes itu bisa disembuhkan. Karena itu insya Allah bukan katanya, dan itu bukan bahasa Sundanya bukan cek cenah, Kang Fonda. Rumusnya bukan cenah ya? Iya, karena apa? Saya selaku pelaku utamanya. Bagaimana saya secara genetik punya keluhan diabetes, itu kan secara genetik. Dan alhamdulillah saya sempat mementahkan apa yang menjadi pemahaman tersebut. Ternyata diabetes bisa disembuhkan, gitu kan. Tapi intinya bahwa program penyembuhan itu harus secara holistik, gitu kan. Dan hampir yang tidak pernah disentuh oleh masyarakat adalah sistem pencernaan kita, Kang Fonda. Cuman kalau misalnya orang yang punya keluhan diabetes, dikasih obat penurun gula darah gitu kan, atau dikasih obat memperkuat pankreas, tapi si pencernaan jarang sekali disentuh. Jarang ya Kang? Jarang, hampir tidak malahan. Bahkan si pasiennya sendiri cuma dikasih tahu jaga pengobatan ini. Hampir mayoritas bahwa pasien yang pulang dari tempat saya itu membawa suatu perubahan-perubahan positif gitu kan. Nah, di sini perlu paham juga supaya masyarakat bahwa ini adalah salah satu metode unggulan kita gitu kan, supaya masyarakat pun bisa tahu. Dan saking tahunya ada penelpon yang masuk nih Kang. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Sutarjo nih. Pak Sudari di mana, Pak? Di Jalan Kopo. Jalan Kopo. Pak, keluhannya apa? Maksudnya gini, Pak, saya kan ini kan suaminya. Istri saya semacam kambuh itu, Pak. Kenapa, Pak? Kambuh, semacam kakinya itu kambuh semacam apa? Kalau dulu itu beri-beri gitulah. Oh, beri-beri. Ya. Tapi bukan beri-beri ini barangkali. Ya. Mirip seperti itu ya, Pak ya? Iya. Ya, Bapak. Halo, Bapak bisa lihat di layar TV ini ada monitor bisa. Ya, di monitor saya, Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya darah Bapak menggumpal seperti ini, Pak, darah menggumpal dan darah Bapak kotor, Bapak lihat ada kristal-kristal. Nah, ada kristal-kristal darahnya menggumpal, Pak. Pada saat darah mengalir ke bawah, naik lagi ke atas itu berat, Pak. Oh, gitu ya. Nah, yang akhirnya muncul pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah, Pak. Karena apa? Kaki kita mau ke tempat Bapak ini jam berapa prakteknya, Pak? Bagaimana? Jam berapa prakteknya, Kang? Nah, Bapak kalau mau besok saya ada di Kembar, Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, iya. Ya, Pak ya? Ya. Yang penting ada solusi yang tepat supaya apa? Nanti Bapak jangan sampai berobat, nanti kamu lagi berobat, kamu lagi nggak selesai nantinya, Pak. Ya, Pak ya, besok saya tunggu. Kira-kira biayanya, Pak? Bagaimana? Biayanya berapa kira-kira? Biayanya bisa nanti ya itu sih sebenarnya. Biaya sangat terjangkau, Ya, Pak. betul. Apalagi saya orang Bandung asli, Pak. Paham Oh, kok. iya, sama, Orang Bandung sama. seperti apa? Aduh, terima kasih sekali, Pak. Baik, Pak. Mangga di atas. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Semangat sekali ya. Luar biasa, artinya motivasinya sudah ada. Betul. Ya kan? Ya, ini Kang Fonda, ini salah satu alat yang dipegang oleh Kang Giri Teja Sukma. Bagaimana darah ini bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat yang diambil sampel darahnya. Dengan satu sampel darah aja, informasi banyak sekali yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Berikut solusinya. Seperti darah menggumpal seperti begitu. Pasti kan bingung, oh darahnya menggumpal, tapi kayak gimana? Akhirnya kan cenah lagi kan gitu. Tapi kalau dengan ini alat yang nyata bisa terlihat. Terus kalau misalnya terlihat ada kolesterol yang tinggi. Kolesterol itu seperti apa sih? Nah, begitu kita lihatkan dengan alat ini, pasien pun bisa menjadi lebih paham dan mengerti gitu kan. Kalau misalnya tidak mau sembuh, silahkan terus gitu kan dengan sistem yang lainnya. Tapi kalau sistem pengobatan dengan kita harus betul-betul mengikuti prosedur yang diberikan oleh kita. Satu adalah darah harus bagus dulu. Kotoran-kotoran minimal kita cleansing dulu. Tapi yang menjadi harus kita tepat sasaran, kita harus tahu dulu, loh kok kenapa ini darah bisa menggumpal? Itu penting sekali supaya masyarakat bisa lebih paham, supaya betul-betul sempurna proses penyembuhannya. Dan kristal-kristal ini dari mana kan gitu kan? Dan pasien pun harus tahu itu supaya nanti bisa memaintenance sendiri dan bisa penyembuhan pun bisa lebih sempurna. Dan hampir mayoritas bahwa sering kali saya jelaskan di TVRI Jawa Barat ini bahwa dampak dari semua yang ada di darah ini semuanya sangat berhubungan dengan masalah pencernaan, Kang Fonda. Bahkan seringkali masyarakat bingung, loh kok Kang Jaya ini gimana sih saya bisa mendeteksi bahwa pencernaan saya itu masalah. Nah, itu penting Kang Jaya, Kang Fonda, bahwa hampir seluruh masyarakat bingung mendeteksi bagaimana sih masalah pencernaan itu betul-betul ketahuan. Karena dianggap biasa-biasanya nggak ada masalah, tapi setelah asam urat tinggi, kolesterol tinggi, hipertensinya tinggi, gula darahnya tinggi gitu kan, baru menyadari, wah ini ada masalah di sistem pencernaan. Dan kalau misalnya kita mengobatin kolesterol asam urat, itu bisa aja dengan ramuan kita berikan, itu kolesterol langsung turun Kang Fonda. Tapi begitu pasiennya misalnya masyarakatnya salah makan, dia naik lagi gitu kan. Itu kan berarti bukan pengobatan, itu hanya sementara aja. Nah, kalau misalnya kolesterolnya, asam uratnya sudah kita turunkan, pencernaan kita perbaiki, pada saat pasien salah makan atau misalnya nakal makannya, dia tidak akan langsung naik. Karena apa? Tubuh akan meregenerasi sendiri, tubuh akan mengobatin sendiri. Karena fitrahnya sebetulnya tubuh itu bisa menyembuhkan sendiri, Kang Fonda. Saya selalu memberikan spirit, semangat kepada masyarakat bahwa sebetulnya untuk sembuh itu sederhana, Kang Fonda, gitu kan. Dan untuk sehat itu nggak sulit sebetulnya. Yang penting kita asal betul-betul bisa memahami dulu. Saya selalu memberikan pemahaman bahwa Kang Fonda dari dulu paru-parunya di situ nggak ada yang pernah berubah. Jantung dari dulu pun di situ nggak ada yang berubah. Loh kok kenapa bisa jantung nggak bisa disembuhkan? Loh kok kenapa paru-paru nggak bisa disembuhkan? Bahwa yang nggak bisa menyembuhkan itu sebenarnya dirinya sendiri yang nggak mau sembuh gitu kan. Apa yang kita pikirkan akan menjadi apa yang kita pikirkan. Betul, ya Kang ya. Ada telepon yang masuk, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dengan Ibu Mimin, Pak. Ibu Nenden di mana, Bu Nenden? Di Bu Mimin, di Jalan Kopo. Bu Nenden, keluhannya apa? Ini Pak, dada sebelah kiri. Kadang-kadang kayak mirip kasa ka apana ngancing bebejana sana siga tetangga saeutik di longa bukan gitu longset Baik, kembali di Billy Konsultasi dan seperti biasa di 5406677 dan juga 02254088877 masih terbuka untuk Anda berkonsultasi dan juga untuk SMS di 081123100020. Oh ya, ada informasi juga bagi Anda tentunya yang akan mengikuti program pelatihan pengobatan tradisional mandiri, yaitu akan ada
ikuti program pelatihan pengobatan tradisional mandiri sehat dan sukses. Infonya dapat Anda hubungi langsung di 082 13 kali 009 563 dan juga di 0812 2149 9225. Nah, jadi bagi Anda tentunya yang benar-benar, oh ya, saya juga perlu pelatihan, dan sehingga akhirnya Anda juga bisa menjadi dokter alternatif keluarga ya ketika juga menguasainya, Kang ya. Itu sebenarnya ditujukan kemana aja, Kang? Sebetulnya ditujukan untuk sifatnya lebih ke umum sih. Cuman saya sempat waktu saya di Bali ya, waktu di Bali ada beberapa pasien yang memang agak sedikit repot dalam maintenance sendiri gitu kan, karena faktor waktu kerja dan lain hal gitu kan. Ya akhirnya bahasa Sundanya titik brek gitu ya. Dan akhirnya saya memberikan suatu penyuluhan bagaimana kalau mengikuti pola pelatihan mandiri agar diri kita bisa lebih sehat lagi, bisa lebih menjaga kesehatan gitu kan, lebih bisa memaintain hati dan pikiran seperti apa, dan nanti pada saat kerja pun kita akan lebih tenang dan lebih sukses lagi kan kalau hati pikiran kita lebih tenang. Dan ternyata dia mengikuti proses-proses itu, mengikuti pelatihan, ternyata dia sudah bisa mulai menjaga dirinya sendiri, lebih bisa memprotek lagi dirinya sendiri dan lebih sehat lagi kan gitu kan. Auranya pun jadi lebih bagus. Dan dia ternyata pada saat itu ada tetangganya yang sakit gitu kan. Dia teringat bahwa metode-metode saya bisa diberikan kepada orang yang lain kan gitu kan. Akhirnya dia coba praktek, ternyata alhamdulillah itu ada satu perubahan positif yang akhirnya dia menganggap bahwa saya sudah sehat, saya bisa sehat, dan saya sudah bisa memberikan kesehatan kepada orang lain. Intinya kan begitu. Artinya bagaimana yang saya yakini bahwa orang yang baik itu yang memberikan banyak manfaat kepada banyak orang kan gitu intinya. Kalau bisa saya ambil kesimpulan adalah sebenarnya kata yang disampaikan Kang Jaya tadi adalah sebenarnya bagaimana seseorang ini bisa memotivasi dirinya sendiri. Artinya apa yang kita pikirkan akan menjadi apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir bahwa kita juga adalah positif, maka metabolisme pun juga akan membantu itu. Dan ketika tadi disebutkan juga sebagian besar mungkin Anda merasa bahwa oh kok tadi Kang Jaya mengatakan bahwa ada doa dan sebagainya. Sebenarnya kita kembali lagi juga, kami juga pernah menjelaskan juga bahwa Anda pernah membaca Miracle of the Water, karena tubuh manusia ini begitu banyak kadar airnya, sehingga ketika kita doakan, ketika kita sebutkan dengan kalimat-kalimat yang baik, maka air itu akan berubah menjadi kristal air es yang cukup baik, dan sehingga akhirnya akan membantu tentunya untuk menyembuhkan segala tubuh kita. Ketimbang kebalikannya, ketika Anda mengatakan sesuatu yang buruk, yang negatif, maka dia akan pecah dan hanya sekedar air saja yang mengenyangkan tapi tidak memberikan satu hal-hal yang positif ya Kang, seperti itu juga. Wujudnya bening, wujudnya putih, bersih, tapi isinya lebih kotor daripada kotoran. Nah, kalau itu, kita, itu ya. Nah itu karena saya sudah uji dengan mikroskop saya sendiri, saya buktikan dan lain hal. Makanya ramuan kita Kang Ini ramuan ini gimana? Ini semua ramuan ini uzurnya cairan. Karena apa? Cairan itu bisa kita program seperti yang dikatakan tadi Kang Ponda, bahwa ramuan ini kita bisa program dengan kekuatan ilahiyah, dengan kekuatan alamiah. Kalau kata orang Bali ini di apa tuh namanya, di pasopati gitu. Kalau versi rekan saya Pak Ustadz ini sudah di ruqyah kan gitu, macam-macam budaya lah itu ya. Itu. Intinya bagaimana kita bisa memprogram ini unsur-unsur struktur molekul air yang sudah merupakan saripati dari herbal. Cuman saya cairkan dulu supaya mudah diserap oleh tubuh. Kenapa? Dia anapeun men paling kenca karena nyeri. Paling dia Pak. Nah itu biasanya ada masalah di aliran darah Pak. Saya nggak mau nakut-nakutin Bapak. Biasanya aliran darah tidak lancar ke daerah-daerah dada, khususnya daerah jantung dan paru-paru Pak. Jadi pada saat si jantung mompain darah ke paru-paru, maksudnya mau ngambil oksigen ya Pak ya, tapi si darahnya menggumpal nih Pak. Nah, jadi pada saat menggumpal itu jadi penyumbatan atau tidak lancar darahnya. Akhirnya dia ngerangsang saraf di sini tidak nyaman. Nanti bisa dibuktikan. Ya? Dan karena lambung menginginnya. Sadaya nanti kayak dicek Pak di alat LBA ini nanti supaya Bapak bisa paham dulu kenapanya. Jadi jangan dikira-kira Pak. Nah, karena kalau sudah di sini, mohon maaf nih, banyak sekali orang yang punya masalah pencernaan, asam lambung tinggi, bisa menyumbat ke pembuluh darah koroner Pak, yang akhirnya muncul gejala jantung koroner. Nah, nanti kalau saya panjang lebar Bapak nanti takut nantinya. Yang penting, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, awalnya sehat, insya Allah mudah-mudahan sehat gitu aja Pak. Turun, Mangga, sami-sami Bapak. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bagi Anda tentunya yang langsung, kalau gitu saya pengen klinik aja langsung. Nah, untuk tentunya klinik Jaya Surya Center tentunya di Bandung, yaitu adalah di Jalan Kembar 5 nomor 10 Muhammad Toha, RT 05 RW 08 Kelurahan Cigareleng, Kecamatan Regol, Bandung. Dengan telepon di 022 921 76753 atau di 0821 2011 6654. Ya, ada telepon yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak. Saya mau pagi sih, Pak. Silakan Pak. Iya, silakan Pak, keluhannya Pak. Ini saya panas Pak di bibir. Kenapa Pak? Bibir saya dari mulutnya, lidah terasa seperti air panas gitu kan. Oh, kayak panas, simbol dari lidah panas. Lidah panas, kecut gitu Pak, pahit gitu Pak. Iya. Tenggorokan kering gitu Pak. Enggak, tenggorokan. Iya, itu masalahnya di perut Pak. Masalahnya di perut. Nah, itu Bapak harus cepat hati-hati Pak. Cepat cari solusi Pak. Karena ini sudah naik ke atas. Iya, iya. Jadi emosi pun jadi nggak kekontrol nanti istri Bapaknya. Pak. Dia obat paru Ya. Iya Pak. Bapak, besok saya ada di Kembar. Silahkan datang aja bawa langsung ibunya ya. Iya Pak ya. Ya, Baik, dinantikan tentunya di klinik ya Pak ya. Dan kembali kami informasikan juga tentunya untuk